Ibu Petri di sini masih untuk penjelasan materi kimia untuk kelas 11 MIPA. Kali ini PowerPoint-nya Ibu akan menjelaskan untuk materi hidrokarbon. Tolong disimak baik-baik. Terima kasih. Oke, baiklah, di bab 1 yang pertama akan kita pelajari pada kelas 11 MIPA adalah materi hidrokarbon dan minyak bumi ya nak. Dan masuk ke materinya. Gede banget. Ini kompetensi inti, berarti yang kalian akan memiliki kompetensi ini setelah pembelajaran. Kompetensi dasar yang harus dimiliki, lewatkan saja itu, harus bisa menguasai nama senyawa hidrokarbon. Ini indikatornya, siswa bisa memahami hidrokarbon. Karena buku yang didapat siswa SMA Plus Negeri 2 Banyuasin 3 itu Irama Widya, jadi Ibu menjelaskan menggunakan PowerPoint buku yang kalian gunakan. Silakan disimak. Materi yang disajikan di bab pertama ini, yang pertama adalah senyawa karbon. Kemudian akan dibahas identifikasi hidrokarbon, klasifikasi hidrokarbon, tata nama hidrokarbon, isomer hidrokarbon. Ini ya. Kita akan bahas juga sifat fisik alkana, alkena, dan alkuna. Ini ada sumber-sumber kegunaan, reaksi-reaksi hidrokarbon, bahan fosil, dan daerah pertambangan minyak di Indonesia. Di buku Irama Widya diawali dengan senyawa karbon ya. Pada mulanya senyawa karbon itu disebut dengan senyawa organik. Artinya pada makhluk hidup pasti punya senyawa karbon. Senyawa organik hanya terdapat dan hanya bisa dihasilkan oleh organisme hidup. Namanya organik berarti punya makhluk hidup ya. Anggapan tersebut ternyata dipatahkan oleh ahli kimia dari Jerman yang bernama Friedrich Wöhler. Nih, lihat nih orangnya nih, fotonya. Keren kan? Menurut Friedrich Wöhler, yang berhasil mensintesis senyawa organik dari senyawa anorganik di laboratorium, berarti dia bisa membuktikan ternyata senyawa organik itu bisa dibuat dari senyawa anorganik gitu. Salah satu kelompok senyawa karbon yang sangat vital bagi kehidupan adalah hidrokarbon. Kita lihat nih ada gambar sate nih, yang hobi makan sate. Kemudian ini ada gambar lilin dibakar, kayu bakar. Apa yang terjadi ketika bahan-bahan di atas itu kita bakar? Gitu kan? Pasti timbul api ya. Makanya itu contoh dari senyawa karbon tadi kan, pada makhluk hidup. Ya ada sate kan, sate dari makhluk hidup. Kayu juga. Kemudian identifikasi hidrokarbon. Hidrokarbon adalah senyawa karbon yang hanya tersusun dari atom hidrogen dan karbon. Hidro dari kata hidrogen, karbon dari kata karbon lah. Coba diskusikan bersama kelompok mengenai keasaran atom karbon, karena kita belajar di rumah masing-masing, jadi kita pahami apa ciri khas dari atom karbon itu. Ini kalau kita di kelas iya bisa dengan teman diskusi. Klasifikasi hidrokarbon kok lewat sih? Ini akan dibahas. Nanti ada tata nama hidrokarbon. Di sini penamaan hidrokarbon ada dengan nama dagang atau trivial dan nama yang berlaku resmi atau IUPAC, International United Particulate Atomic Chemistry ya, chemical. Jadi bahan kimia yang namanya resmi itu IUPAC untuk hidrokarbon jenuh. Senyawa-senyawa tergolong hidrokarbon adalah alkana dan sikloalkana. Alkana memiliki dua jenis rantai, yaitu alkana tak bercabang dan alkana bercabang. Kalau dia alkana yang normal, berarti rantainya lurus, lempeng aja gitu. Nah, normal alkana disingkat N-alkana, tidak bercabang.
Sementara ini ada rumusnya, yang tak bercabang dia lurus. Nanti ibu minta kalian berusaha untuk menghafalkan nama ini. Kalau C1, C4 namanya metana, C2H6 etana, C3H8 propana. Jadi ini aja nih apa? Metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Cukup yang 10 aja kuncinya ya. Sederhana. Alkana bercabang biasanya terdiri dari rantai induk dan cabangnya. Oke, kita lihat misal ini. Yang ini yang namanya rantai induk utama. Nah, yang di ujung-ujungnya ini yang namanya cabang. Oke. Di sini CH3, CH2, jadi ini kan jumlah C-nya ada dihitung. C-nya 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Dari 5C ini kita menghitung berapa jumlah atom C primer, berapa jumlah C sekunder, berapa C tersier, berapa C kuartener. Kalau C primer artinya C yang mengikat satu atom C lain. Ini yang jumlahnya 1. Yang CH3 ini primer, 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 primer. Jadi total C primernya ada 5. Yang atom C mengikat 2 atom C lain, maka disebut atom C sekunder. Pada alkana yang CH2. CH2 ini tadi udah ini, maka ini peta CH2. Terus yang tersiernya yang CH segitiga gitu kan. Yang kuartener ini ibu buat love yang C saja. Jadi kalau dihitung primernya ada 5, sekundernya ada 1, yang CH2. Tersier di sini ada, hitung yang CH saja ada 1, dan kuartenernya ada 1. Kadang ibu buat P, S, T, K, primer, sekunder, tersier, kuarter. 5, 1, 1, 1. Jadi totalnya ada 8. Harus sama dengan jumlah C di sini. Gitu ya. Berikutnya kita akan masuk ke tata nama senyawa alkana bercabang. Dengan IUPAC merekomendasikan tata namanya berikut. Aturan 1, cari rantai utama atau rantai induk. Caranya dengan cara mencari rantai atom karbon terpanjang, yang paling panjang dijadikan rantai utama. Kemudian beri nomor rantai induknya. Langkah ketiga, cabang diberi nama alkil. Kalau cabangnya CH3 namanya metil. Kalau cabangnya C2H5 namanya etil. Itu ya. Ini metil tadi. Kemudian kita susun berapa jumlah banyaknya cabang. Nih ada contoh nih. Kalau kita sebenarnya nggak harus lurus seperti ini. Lurus kan 1, 2, 3, 4, 5. Belok begini pun sama. Di sini 1, 2, 3, 4, 5 sama. Namanya juga tetap sama. Tapi 2 metil gitu ya. Ini salah nih. 2 metil karena ada 5 pentana. Ini namanya yang benar, bukan ini salah. Karena dekat cabang itu harus nomor terkecil. Nah, berikutnya lihat lagi di sini. Bukan 2 metil 3 etil pentana ya, yang ini, apa yang ini. Tapi dihitung rantai cabangnya yang paling panjang 1, 2, di nomor 2 ada metil, di nomor 3 ada etil. Abjadnya kan hurufnya E dulu baru M, maka etil disebut dulu baru metil. Ini penjelasan rinci Bu Petri untuk C primer, C sekunder, C tersier ada di video, nanti Bu tulis di deskripsi box video ini. Untuk penjelasan tata nama alkana juga ada tersendiri khusus ya. Ini
spesial PPT-nya Ibu jelaskan. Oke, lanjut. Kalau jenuh di skip dulu aja, nanti untuk materi berikutnya lanjut lagi, karena Ibu kan langsung Ibu tampilin dari PowerPoint yang ada nih, kan banyak nih slide-nya. Itu maksudnya biar sekali upload sekalian. Di sini untuk penamaan ini ya cari yang terpanjang, kemudian dengan cabang nomor terkecil. Ini kan cabang, maka satunya dari kanan, 2, 3, 4, 5 gitu ya nak. Kayak gini, ini kan panjang nih. Makanya hitung satu cabangnya di sini. Bisa juga cabang dari sini gitu kan. Kalau ngitung cabang di sini dianggap salah, karena ada lebih cabang yang lebih dekat. Kalau di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 hitung dari sini. Makanya kata dia jawaban yang benar itu yang ini. Di nomor 3 ada etil, berarti satunya di sini. 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Oh ini kata ya, sorry. Ada 2 yang buat bingung itu karena tampilannya seperti ini ya. Ini PPT-nya berat, uploadnya itu Ibu coba upload, makanya Ibu jelasin lewat video aja. Lanjut ke tata nama IUPAC untuk hidrokarbon tak jenuh. Di sini prinsipnya yang namanya tak jenuh berarti ikatannya nggak tunggal. Kalau ikatannya rangkap 2 dia alkena, kalau ikatannya rangkap 3 dia alkuna. Cari rantai induknya, agak beda dikit dengan yang tadi. Yang dipilih rantai induk adalah rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap. Baru penomoran induknya yang dekat dengan ikatan rangkap. Tadi dekat dengan cabang. Pada alkena dan alkuna, dengan kuncinya alkena rangkap 2 dan alkuna rangkap 3. Ini ya. Yang nomornya itu dekat ikatan rangkap nomor terkecil. Baru diurutkan nama rantai induknya, ditulis berdasarkan nomor. Langsung praktek aja, lihat contoh. Cari rantai terpanjang. Jangan satu dari kiri. Kalau dari kiri dia ketemu cabangnya di nomor 2 tapi dekat dengan ikatan rangkap, maka satunya dari kanan. 2, 3, 4, 5, 6. Maka namanya yang benar 5 metil 2 heksena. Kok pakai 2 Bu? Ikatan rangkap 2-nya ada di C nomor 2 gitu. Kayak gini. Kenapa jadi buta diena? Ada 2 buah alkena jadi iena. Diena di 2 alkena diena gitu. Kita belum terlalu fokus ke yang 2 kayak gini, biasanya yang 1 ikatan rangkap tunggalnya gitu, tapi tetap harus dipahami juga. Diena artinya 2 ikatan rangkap. Lanjut ke materi ini ada gambar-gambar. Kalau orang diskusi kan kumpul-kumpul, kita nggak bisa kumpul, belajar di rumah masing-masing. Lanjut ke alkana. Di alkana ini sumbernya bisa berupa dari bahan fosil, minyak bumi, dan gas alam. Contoh, pada metana kalau kita masak di dapur kan pakai LPG ya nak. Terus etana, bahan pendingin untuk sistem pendingin pada suhu rendah. Propana itu juga pada LPG. Butana, bahan baku pembuatan karet sintetis. Ya. Lanjut di sini kita alkena, sumbernya bisa tidak sebanyak alkana, tapi dapat dibuat dari reaksi pemecahan alkana. Cracking itu kan artinya pemecahan. Rantai yang panjang itu dipecah jadi lebih pendek. Gunanya kalau etena itu monomer untuk polietena, membentuk poli. Nanti di kelas 12 lebih rinci polimer ya. Propena monomer dari polipropilena gitu kan. Ini slide-nya terpotong kalau Ibu tampilkan ini ya, lebih kecil. Alkuna, sumber-sumber alkuna bisa dilihat pada gas rawa, batu bara. Kebanyakan alkuna itu senyawa sintesis buatan.
Contohnya asetilen, banyak digunakan pada obor dalam pengelasan logam. Orang menyebutnya kadang dengan karbit, gitu ya. Karbit itu asetilen, C2H2. Jadi ada ikatan rangkap 3-nya. Sehingga C satunya lagi mengikat H. Ini rumus asetilen. Asetilen juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan senyawa organik lain. Metilasetilen kan banyak lah industri terapan yang menggunakannya. Di sini ada reaksi-reaksi utama hidrokarbon yang biasa terjadi. Adisi yang pertama diambil dari kata add. Add itu artinya penambahan in English. Kalau ikatan rangkap 2 menjadi ikatan tunggal atau ikatan rangkap 3 menjadi rangkap 2, ikatannya berkurang, itu disebut dengan reaksi adisi. Eliminasi berarti ada yang terbuang dari ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap 2. Adisi dan eliminasi ini berkebalikan. Kebalikan adisi ya eliminasi. Tapi kalau substitusi, kadang disusi kan? Disubstitusikan itu ada diganti, penggantian gugus. Biasanya ada unsur lain, boleh halogen atau unsur lain menggantikan atom hidrogennya. Ini reaksi alkana. Kalau pembakaran artinya bereaksi dengan oksigen. Pembakaran sempurna hasilnya karbon dioksida dan air. Kalau nggak sempurna dia menghasilkan karbon monoksida dan air, uap air. Sempurna artinya oksigennya banyak, tidak sempurna itu nggak banyak. Kalau reaksi-reaksi alkana ada dikenal dengan cracking. Kata ibu tadi, apa sih cracking? Itu pemecahan. Rantai yang panjang ini dipecah jadi 2 rantai yang lebih pendek. Hidrocracking berkatalis, gitu kan? Berarti hidro ada H2 pemanas. Sedangkan cracking berkatalis ini alkana rantai panjang dipecah lebih pendek, gitu kan? Jadi alkena dan alkana dengan menggunakan panas dan katalis yang mempercepat laju reaksi. Ini bisa dilihat reaksi alkana berikutnya. Metana ketemu dengan gas klorin misalkan menjadi monoklor metananya 1. Kedua alkena jadi alkana, kan ikatan rangkap 2 menjadi tunggal, ada yang bertambah, makanya adisi reaksinya. Kalau dibalik kanan ke kiri, kiri ke kanan akan menjadi eliminasi. Berkebalikan ya. Di sini adisi alkena dan halogen pada halogenasi, contohnya ini substitusi reaksinya. Ini ada adisi alkena dengan asam halida, contohnya 1 butena ketemu dengan HCl menjadi 2 klorobutana. C-nya ke sini, H-nya ke bawah. Kenapa H memilih ke yang jumlahnya banyak? Ini berlakulah yang namanya hukum Markov-Nikov. Cek di bukunya. Hukum Markov-Nikov itu apa? H akan memilih yang H jumlah H lebih banyak dan Cl ke yang H sedikit. Jadi cara menghafal hukum Markov-Nikov ini, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu. Ibu sering buat istilah ini untuk hukum Markov-Nikov. Jadi jangan sembarang meletakkan Cl langsung milih ke yang CH2, itu salah. Cl akan memilih CH, hidrogen akan memilih H yang jumlahnya lebih banyak gitu. Tapi ini jadi prinsip kehidupan. Orang yang berpikir kaya akan mengkayakan orang lain itu akan menjadi kaya, lebih kaya pasti. Tapi orang yang miskin berpikir miskin, tindakan miskin akan terus menjadi miskin. Makanya ini hukumnya gitu kan, sesuai dengan hukum kehidupan, hukum Markov-Nikov. Yang kaya akan makin kaya, maka yang miskin akan makin miskin gitu nak. Ini reaksi alkena sederhana. Di sini dijelaskan kalau alkena bertemu H2O,
akan membentuk hidroksialkana atau alkohol. Gugus OH ini ciri dari alkohol. Itu ya. Ini lihat lagi. Ini hukum Markov-Nikov lagi. Hukum. Ini kok dipencet lari lagi dia. Markov-Nikov. Markov-Nikov. Susah ya. H akan memilih yang kaya H. OH akan memilih yang miskin H. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Hukum dalam reaksi adisi. Pada senyawa alkuna juga begitu. Kalau rangkap 3 menjadi rangkap 2 kan berkurang tuh. Rangkap 2 menjadi tunggal, maka reaksinya reaksi adisi. Hukumnya apa? Ya hukum Markov-Nikov tadi. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu nah. Lanjut. Di sini ada reaksi hidrogenasi dari katalitik alkuna menjadi alkana gitu. Ikatannya rangkap 3 berubah jadi ikatan tunggal. Reaksinya juga adisi. Prinsipnya sama. Hidrogen akan mendekati ke yang banyak hidrogennya karena hukum Markov-Nikov tadi. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Hidrogenasi katalitik alkuna menjadi cis. Cis itu isomer dari senyawa karbon. Kalau dia searah, yang sama ini satu alat retak, cis. Kalau dia berseberangan, baru namanya nanti trans. Belum Ibu jelasin isomer. Oh ya, yang mundur lagi, kalau ada pertanyaan yang ini tadi boleh ditanyakan. Heksuna kan rangkap 3 tuh, berubah jadi rangkap 2. Maka ini lihat komposisinya. Ya, hidrogen karena sama-sama hidrogen, jadi bisa di kedua sisi. Oke, ini hidrogenasi masih untuk katalitik alkuna menjadi trans. Tadi cis, sekarang trans. Kalau trans, yang sama itu berseberangan, lihat nih. Nah, namanya trans itu artinya berseberangan. Kayak transmigrasi itu kan berpindahnya menyeberang dari satu kota ke kota lain. Ini kan berseberangan. Prinsipnya dari ikatan rangkap 3 berubah menjadi rangkap 2, reaksinya juga tetap disebut dengan adisi. Ini ada aldisi alkuna dengan halogen. Di sini bukan hidrogen, tapi halogen. Kalau ada hidrogen baru berlaku hukum yang tadi Markov-Nikov ya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin tadi kalau hidrogen. Kalau di sini bukan hidrogen, jadi bebas. Yang letaknya sesuai dengan ikatan rangkap. Nih, contohnya. Nih, BR dengan BR searah maka namanya cis. BR dengan BR berseberangan namanya trans, gitu ya nak. Lanjut. Di sini ada bahan bakar fosil. Ada yang namanya gas alam, petroleum, batu bara. Kita lihat batu bara itu padatan warnanya hitam. Kalau petroleum itu kan cairan warnanya kuning. Ada yang warna hijau sih. Ada gas alam tuh tidak berwarna karena bentuknya gas. Ini wujudnya senyawa utamanya karbon, ini alkana, ini metana. Ini efek dari polusinya. Kalau batu bara itu pekat, banyak kotoran debu yang dihasilkan dan berbahaya juga, menghasilkan SO2, belerang, dengan belerangnya. Petroleum juga menghasilkan SO2, cairannya terlarut dalam air. Namanya minyak ya. Ini juga menghasilkan gas SO2.
Tapi dari ketiga ini hanya gas alam yang mudah dialirkan dalam LNG dan disimpan dalam tangki. Beda LNG dengan LPG. Kalau LPG liquid petroleum gas, kalau LNG liquid natural gas, masih gas alam. Ini sudah diolah. Minyak bumi itu merupakan sumber utama dari fraksi-fraksi senyawa alkana. Pemisahan minyak bumi menjadi fraksi-fraksinya melalui teknik destilasi. Di sini sebenarnya destilasinya bertingkat. Nama proses pemisahan minyak bumi itu adalah destilasi bertingkat. Kenapa bertingkat? Karena pemisahan fraksi-fraksi, arti fraksi itu bagian. Jangan hanya berpikir fraksi politik, itu artinya partai bagian. Fraksi-fraksi minyak bumi ini dipisahkan berdasarkan titik didih, perbedaan titik didihnya gitu kan. Tapi tahap pemisahannya itu mulai dari menghilangkan garam dan air, penyulingan, penyusunan ulang, pemecahan, alkilasi, isomerisasi, polimerisasi, dan hidrogenasi. Panjang ya untuk dapat minyak itu ya, jangan kalian anggap mudah, prosesnya panjang. Ini kilang ya. Proses destilasi bertingkat itu terjadi di sini nak. Beda suhu, beda yang dihasilkan. Nih lihat. Aspal adalah produk sisa yang dihasilkan dari proses pengolahan minyak bumi. Sedangkan yang paling ringan itu adalah gas. C1 sampai C3 larinya pada LPG. LPG kalau kalian masak di dapur pakai gas LPG itu. Mulai C3 sampai C6 sampai ke sini ya, lihat di bukunya itu rincian pastinya. Ini berdasarkan suhunya. 270 dia akan jadi diesel. Kalian menyebutnya solar. Jangan heran. Kerosin itu apa sih, Bu? Kerosin itu minyak lampu, nak. Minyak lampu. Kalau zaman dulu jadi bahan bakar kalau pakai kompor minyak. Sekarang udah jarang ya. Larinya ke gas LPG semua. Banyak kan, tapi kalau ibu kadang masih pakai kayu. Lanjut ke sini, gas alam. Komposisi gas alam diolah sebagai produk buang dari pengolahan petroleum. Gas alam itu terdiri dari 75%-nya metana, ada C4 75%, dan 10%-nya etana, C2H5-nya hanya 10%. Kok C2H5, sorry, C2 kan rumusnya Cn H2n plus 2 itu untuk alkana ya. Jadi kalau 2 kali 2 tambah 2 C2H6, sorry, itu rumus dari etana. Sumber-sumber gas alam bisa ditemukan di kantong minyak bumi atau batu bara. Kalau di Sumatera Selatan ini banyak di Kabupaten Musi Banyuasin, Payung Lincir gitu ya. Gas alam banyak digunakan untuk menghasilkan listrik. Terus ini beberapa sumber minyak bumi di Indonesia. Di bagian utara ini ada di Aceh, Serang, Pangkalan Susu, banyak itu ya penghasilnya. Kalau di Papua itu ada kilang Lamono. Nih di Sulawesi ada Bintuni dan tempat-tempat penghasil minyak bumi di Indonesia. Lihat nih, Sumatera Selatan, tempat kita. Ada lapangan minyak Bujumbang. Ini Sumatera bagian selatan. Kalau Tempino, Jambi ini provinsi Jambi ya. Ukui, Pendopo ini kalau Pali ini Sumatera Selatan, Palembang. Oke. Untuk quiz ini Bu kirim di Google Classroom, ya kan? Untuk ini penjelasan singkat dari PPT. Berikutnya ada penjelasan lain dari video yang lebih rinci. Terima kasih sudah menyaksikan.